Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hijau, berjumpa lagi bersama saya tentunya di Umar Faruk Channel. Nah, di video kali ini saya mau sedikit menjelaskan sistem pemasaran kayu, baik itu sengon, balsa, jabon, dan lain-lain. Intinya hutan rakyat lah sahabat hijau, yang sampai detik ini masih dikuasai oleh pengepul dan jaringannya. Nah, justru dengan adanya skenario pasar seperti ini, banyak petani yang enggan untuk mengembangkan hutan rakyat. Karena petani berpikir, sudah nunggu panennya lama, harganya bibitnya mahal, belum lagi resiko penyakitnya, dan ujung-ujungnya harganya anjlok. Makanya ini perlu dipecahkan bersama, supaya hasil jerih payah kita setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Untuk itu, sebelum lanjut ke topik pembahasannya, alangkah baiknya sahabat hijau dukung dulu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share ke seluruh media sosial kalian, agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Jadi keengganan masyarakat atau menurunnya minat masyarakat dalam mengembangkan hutan rakyat itu akibat tidak tersedianya informasi pasar yang lengkap, rentabilitas usaha atau kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dalam mengolah hutan rakyat. Diduga sebagian besar tidak dikuasai petani, tetapi dikuasai oleh pengepul. Sebab skenario pemasarannya masih dikendalikan oleh pengepul dan berbagai jaringannya. Nah, kendala tersebut diperburuk dengan belum fungsinya kelembagaan pemasaran di tingkat petani secara optimal, sehingga tidak mampu mengantisipasi perkembangan pasar. Itu artinya minimnya atau kurangnya sosialisasi atau penyuluhan dari dinas kehutanan atau dinas terkait mengenai pentingnya pemasaran ini. Nah, informasi petani hanya dari mulut ke mulut yang belum tentu keakuratannya. Karena bisa saja itu gimmick pengepul membuat skenario bahwa kayu ini mahal dan lain-lain, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk menanam kayu jenis tersebut. Ujung-ujungnya pada saat menjelang panen harga anjlok. Nah, karena yang mengendalikan pasar ya pengepul. Karena petani kayu sudah banyak yang tanam, sehingga mereka punya banyak perbandingan. Sedangkan petani akses informasi pemasarannya kurang. Nah, sehingga pengepul mengarahkan tim-timnya untuk menyebar dan menawarkan kayu tersebut ke berbagai pelosok desa atau daerah yang memang mayoritas menanam jenis kayu tersebut. Entah itu jabon, entah itu balsa, entah itu sengon. Nah, dengan kisaran harga beli sesuai harga yang sudah direncanakan mereka. Nah, sehingga ketika petani melakukan tawar-menawar dengan pengepul, sulit untuk mematok harga tinggi karena pengepul sudah pasang strategi tersebut. Misal petani kurang cocok dengan harga pengepul si A, nanti petani cari-cari informasi pengepul lagi. Nah, ketika dapat pengepul B, mungkin harganya sedikit beda atau sedikit tipis lah dari pengepul si A. Nanti pengepul A dan B itu satu letting, mau nggak mau harganya ya segitu mentoknya. Dan petani sudah merasa puas dengan itu karena dari berbagai perbandingan pengepul A tadi masih mending si B. Nah, dengan alur pasar seperti ini yang kurang optimal, karena pengepul lah yang menentukan harga pokok. Ya paling tidak setelah proses tawar-menawar, melesetnya sedikit dari harga pokok. Sedangkan harga yang sebenarnya di konsumen besar atau pabrik itu tinggi dan jauh dari rata-rata. Nah, secara umum lembaga pemasaran dibagi menjadi 5. Nah, 5 kategori berdasarkan lembaga pemasaran yang terlibat dalam kegiatan pemasaran kayu pada suatu wilayah. Itu diantaranya yang pertama petani. Nah, petani merupakan produsen penghasil kayu yang berasal dari lahan milik sendiri atau sewa. Yang kedua adalah pengepul kayu. Nah, pengepul kayu ini merupakan pedagang yang membeli pohon berdiri atau tegakan yang menjualnya dengan merubah bentuk atau masih bentuk gelondongan atau log. Nah, kayu-kayu tersebut dikumpulkan dan diletakkan di pinggir-pinggir jalan atau tepi-tepi jalan itu. Nah, itu dari pengepul. Nah, yang ketiga itu industri penggergaji kayu seperti sawmill, itu bahasa kerennya itu sawmill. Nah, industri yang memiliki alat gergaji untuk mengolah kayu log menjadi kayu ukuran tiang, papan, kusen, reng, palet, atau bentuk lainnya yang diinginkan sesuai permintaan. Nah, selanjutnya yang keempat itu materialan atau toko bangunan. Nah, material ini merupakan pedagang yang membeli kayu olahan atau yang berbentuk tiang, papan, reng, kasur dari sawmill atau industri penggerak kayu tadi. Kemudian dikumpulkan dan disebut tempat toko atau dijual. Nah, itu yang disebut dengan materialan. Nah, yang kelima itu industri besar. Nah, industri besar ini merupakan industri yang berasal dari berbagai wilayah yang membeli kayu gelondongan atau kayu olahan untuk dijadikan barang lain yang mempunyai nilai jual tinggi sampai proses ekspor ke berbagai negara, seperti industri mebel besar dan lain-lain. Nah, saluran pemasaran yang paling dominan terjadi di semua daerah itu, khususnya di daerah saya, setelah saya amati, itu saluran pemasaran terdiri dari petani, pengepul, sawmill, dan materialan atau toko bangunan. Jarang yang langsung ke industri besar karena perlu izin dan lain sebagainya. Prosesnya pun panjang. Nah, umumnya saluran pemasaran kayu yang terjadi di suatu daerah tersebut merupakan suatu kebiasaan yang telah mereka lakukan selama ini. Seperti contohnya, beberapa petani kayu telah memiliki pengepul langganan khusus yang siap menampung hasil panen dari kebunnya. Dan beberapa hal yang menjadi alasan petani untuk tidak berpindah langganan dalam menjual hasil panennya adalah karena faktor kepercayaan.
antara para pelaku pemasaran. Nah, dan juga petani nggak mau ribet sebenarnya. Intinya menjual, ada untung sedikit ya sudah, nggak perlu repot tebang dan lain-lain. Nah, pemikiran seperti ini yang dimanfaatkan pengepul. Bayangkan, tugas para pengepul hanya mencari bahan baku seperti jenis kayu yang diinginkan pabrik ke wilayah desa yang kemudian ditawarkan kepada sawmill atau perusahaan penggerajik kayu. Selain itu, keuntungan lainnya ya didapat oleh para pengepul adalah mereka hanya membeli kayu berbentuk gelondongan sehingga tidak memerlukan perlakuan khusus untuk merubah bentuk kayu. Jadi hal ini dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan pengepul. Di sisi lain, keuntungan dari hasil penjualan kayu lebih tinggi dan perputaran uangnya lebih cepat. Sehingga struktur pasar yang dihadapi oleh pemasaran kayu adalah pasar persaingan tidak sempurna. Karena struktur pasar yang terbentuk dari sisi petani adalah oligopsoni. Nah, oligopsoni ini merupakan istilah dalam pemasaran yang artinya jumlah petani yang lebih banyak daripada pengepul atau sawmill maupun materialan atau toko bangunan. Jadi menyebabkan petani menjadi penerima harga, bukan penentu harga, sehingga harga dikuasai pembeli atau pengepul. Nah, contohnya nih ya, kita mau belanja ke mall besar, nah misalnya. Nah, ketika kita masuk ke mall, mulai barang terkecil hingga barang besar yang ada di mall itu sudah dibanderol harga dan tidak bisa menawar. Mau nggak mau ya segitu harganya. Jadi harga barang itu dikuasai oleh pemilik barang atau penjual atau pemilik mall. Nah, bedanya kita mau belanja di pasar tradisional, kita bisa bebas tawar-menawar dari harga 200.000 bisa mentok ke harga 100.000. Kenapa? Yang berkuasa atas harga itu ya kita pembeli. Kenapa? Karena di pasar itu kanan kiri depan belakang itu penjualnya banyak dan barangnya pun sama-sama. Jadi kita sebagai pembeli bebas menawar, kalau nggak dikasih ya udah cari sebelahnya. Sehingga di situ banyak perbandingan harga seperti itu. Dan posisi petani sama, ini sama persis dengan pedagang di pasar tradisional tersebut. Tidak bisa mematok harga. Jadi solusinya, jika dilihat dari tingkat efisiensi, seharusnya petani menjual kayunya itu dalam bentuk kayu tebang atau log, bukan dalam keadaan berdiri atau tegakan, sehingga hasil atau keuntungan yang diterima petani lebih besar lagi. Untuk itu harus ada sosialisasi dan penyuluhan dari Dinas Kehutanan agar hal tersebut dapat terwujud. Atau sahabat hijau membentuk kelompok tani kayu dengan struktural yang jelas, dengan begitu mudah dalam proses pemasarannya. Yang jelas harus melibatkan perangkat desa sehingga ada pihak yang bisa menangani permasalahan ini dan bisa berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan sehingga bisa tembus ke industri besar. Atau perangkat desa itu fokus BUMDesnya saja di pemasaran kayu. Jadi BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa membentuk sawmill atau industri penggerajik kayu. Dengan begitu petani tinggal menjual hasil panennya ke BUMDes. Nah, BUMDes mengolahnya menjadi kusen, papan, dan lain-lain. Kalau kayu sudah menjadi kusen atau barang jadi seperti itu, pemasarannya itu gampang. Toko materialan itu banyak. Toko bangunan itu rata-rata kekurangan stok barang karena kebutuhan kayu itu masuk kebutuhan primer manusia yang terus meningkat dan tidak akan pernah ada matinya. Dengan begitu, berkesinambungan antara pihak desa dengan rakyatnya. Begitu. Ya mungkin cukup sekian penjelasan serta solusi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.